Halo sahabat belajar, bertemu kembali di video pembelajaran kali ini bersama saya, Bu Guru Eka Mariana. Kali ini kita belajar tentang apa ya? Tapi sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Dan menurut data World Bank, dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan, yaitu dari skor 1 hingga 100, di mana 1 adalah setara dan 100 adalah sangat lebar. Indonesia mendapat peringkat 30 pada tahun 2000, dan sementara pada tahun 2011 lalu ketimpangan ini meningkat menjadi 41, dan 41 itu setara dengan negara Rwanda dan bahkan lebih buruk dibandingkan India ataupun Utopia. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena ketimpangan sosial tadi? Cuplikan video tadi merupakan bukti adanya kesenjangan dalam pendapatan di masyarakat. Hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Nah, sobat belajar, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana upaya distribusi pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan dan jenis-jenisnya. 2. Menjelaskan program redistribusi pendapatan dari pemerintah. 3. Menjelaskan alternatif praktik distribusi pendapatan di Indonesia. Bagaimana sobat belajar? Sudah siap belajarnya ya? Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat tidak mampu, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Ini bukanlah hal yang sia-sia, karena merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Lalu bentuknya ada apa saja ya? Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Redistribusi ini dilakukan oleh pemerintah ataupun pribadi. Redistribusi horizontal adalah kegiatan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak atau dari laki-laki ke perempuan. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Lalu apa saja ya program redistribusi pendapatan nasional? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama adalah pemberian akses kebutuhan dasar. Contohnya adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Yang kedua adalah program keluarga harapan atau PKH. Kemudian di sekolah ada yang namanya bantuan operasional sekolah atau BOS untuk kebutuhan dasar pendidikan. Pemberian kebutuhan dasar lainnya di bidang pendidikan adalah beasiswa. Ayo, kalian semua pasti mau kan mendapatkan beasiswa? Oleh karena itu, rajin belajar ya, supaya nantinya kamu bisa mendapatkan beasiswa. Yang berikutnya di bidang kesehatan adalah Kartu Indonesia Sehat. Pastinya kamu semua sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat ya. Lalu program berikutnya adalah CSR. Sobat belajar, ada yang tahukah apa itu CSR? Ya, CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing menjalankan program ini agar
masyarakat golongan bawah mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi produktif. Program berikutnya adalah program kredit lunak. Kebijakan ini tentunya menjadi angin segar yang ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal. Program kredit lunak menjadikan masyarakat wirausaha mandiri dan mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Ayo, apakah ada sobat belajar yang berkeinginan menjadi pengusaha? Berikutnya adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Upaya pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil adalah melalui penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan atau dulu disebut PNPM Mandiri. Ini adalah usaha pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Program redistribusi yang terakhir adalah pemerintah mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pernahkah kamu melihat sebuah berita buruh yang demo untuk menuntut haknya? Ya, di sini peran pemerintah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Lalu program praktik redistribusi lainnya apa ya? Sobat belajar masih penasaran kan? Yuk kita lihat yang lainnya. Yang pertama adalah pemberian subsidi. Contohnya, subsidi bahan bakar minyak, subsidi perumahan rakyat, dan subsidi listrik. Kemudian alternatif lainnya adalah yang kedua adalah pajak. Contohnya ada pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Ayo, kamu yang memiliki kendaraan bermotor di rumah sudah bayar pajak belum? Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasilnya akan kembali ke rakyat. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai pendistribusian kembali pendapatan. Semoga kamu paham ya. Tetap sehat semuanya dan selalu menerapkan 3M. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Setelah tadi sebelumnya kamu sudah menonton penjelasan secara singkat mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, di sini Ibu hanya ingin memperjelas apa yang sudah ada di film sebelumnya. Setelah kalian pada minggu lalu belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, peningkatan ekonomi agrikultur dan ekonomi ini sebenarnya tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Senjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapat tinggi dan rendah masih sangat lebar. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa perhatikan di sini mengenai gambar 1 dan gambar 2. Nah, di gambar 1 itu terlihat jelas bahwa ada pusat pembelajaran masyarakat kelas atas, sedangkan di gambar 2 itu merupakan gambaran dari tempat tinggal masyarakat miskin. Nah, di sini juga sangat terlihat jelas kan kesenjangan sosial yang terjadi antara gambar 1 dengan gambar 2. Padahal dua-duanya ada di kota yang sama. Nah, contoh permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat khususnya di Indonesia ini sangat terlihat jelas, dan ini berkaitan dengan pendapatan yang ada di masyarakat. Bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Hal ini tentunya bisa memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
yaitu timbulnya kemiskinan, kriminalitas, ataupun narkoba. Untuk lebih memahami mengenai apa itu distribusi pendapatan dalam masyarakat dan bagaimana caranya agar dapat adil, mari kita bahas tentang redistribusi pendapatan. Pengertian redistribusi pendapatan atau pendistribusian kembali pendapatan itu adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungut-pungutan lain. Jadi inti dari redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin. Nah, ini merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Nah, ini merupakan bukan hal yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Jadi, kenapa pemerintah harus melakukan ini? Karena ini merupakan investasi jangka panjang. Jadi, bagaimana caranya untuk memberantas kemiskinan di dalam masyarakat. Bentuk redistribusi sosial itu ada dua, yaitu redistribusi vertikal maupun redistribusi horizontal. Nah, sini mari kita perhatikan. Kalau redistribusi vertikal itu menunjukkan transfer uang dari orang kaya ke orang miskin, atau bisa juga dari pemerintah ke pribadi. Jadi keywordnya kalau redistribusi vertikal itu transfernya berarti kan vertikal, atas bawah kan, berarti dari yang kaya ke orang yang miskin. Nah, ini merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Jadi kaitannya dengan ekonomi. Kemudian yang kedua, redistribusi horizontal. Nah, horizontal itu kan kayak kiri dan kanan kan. Nah, ini adalah transfer uang antar kelompok. Bisa dari kelompok satu ke kelompok lain, bisa juga bersifat antar pribadi yang berkaitan dengan siklus kehidupan seseorang ke siklus lain. Nah, contoh dari antar kelompok itu misalnya transfer uang dari laki-laki ke perempuan, misalnya dari suami ke istrinya, atau bisa juga dari orang dewasa kepada anak-anak pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat Imlek nih sering dikasih angpau, atau di saat lebaran itu kan kamu lebaran dari orang tuanya. Itu adalah contoh redistribusi horizontal antar kelompok. Nah, ini merupakan salah satu contoh dukungan finansial yang ada di masyarakat. Nah, bisa juga kalau yang sifatnya pribadi itu contoh distribusi horizontal adalah misalnya ketika kita sehat, kita kan bayar asuransi itu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Jadi ketika kita sakit, kita tuh udah ada semacam kayak backup atau cadangan siapa yang akan biayai kita. Atau ketika kita masih kerja, itu kan kita tiap bulannya bayar uang pensiun. Jadi ketika kita pensiun, kita pun akan tetap dapat uang walaupun sudah tidak kerja. Nah, itu adalah contoh redistribusi horizontal antar pribadi. Jadi intinya redistribusi horizontal itu transfer uang antar kelompok, bentuknya ada dua, kelompok satu ke kelompok lain, atau juga antar pribadi. Tadi contohnya sudah Ibu jelaskan. Nah, setelah kamu tahu apa itu pengertian redistribusi pendapatan dan jenis-jenisnya, berikutnya kita akan ke jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis redistribusi pendapatan yang ada di Indonesia itu sebenarnya ada 5 jenis ya. Ini masih pengertian artinya dan jenis-jenisnya. Nah, ini contoh dari alur redistribusi pendapatan. Jadi contohnya misalnya kamu beli makanan atau beli barang di minimarket atau makan di restoran gitu. Nah, itu kan kamu dikenakan pajak kan. Nah, pajaknya itu nanti sama pemerintah akan diatur dan disalurkan dalam bentuk subsidi-subsidi, dimana yang dapat subsidi itu pastinya orang yang berekonomi rendah. Nah, ini program-program redistribusi yang ada di Indonesia itu ada 5.
ada pemberian jaminan akses kebutuhan primer, pemberian KUR kredit lunak, PNPM Mandiri atau pengembangan industri kecil, lalu CSR Corporate Social Responsibility. Ini pemerintah kerjasama dengan swasta lokal atau asing untuk menjalankan suatu program. Lalu yang terakhir adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Mari kita bahas satu-satu mengenai program-program yang ada di pemerintah ini. Nah, program pertama itu adalah pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat. Apa aja yang termasuk kebutuhan dalam masyarakat? Sudah tentu yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, yang menjadikan kebutuhan dasar lainnya adalah akses kesehatan dan pendidikan. Ada apa aja pemberian akses kebutuhan dasar? Yang pertama adalah adanya BLT. BLT itu adalah bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi orang-orang tertentu yang masuk ke kriteria pemberian BLT, dia akan diberikan uang secara berkala 3 bulan sekali. Nah, uang ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah ada bantuan tunai bersyarat BTB atau disebut juga dengan program Keluarga Harapan PKH. Apa bedanya BLT dengan PKH? Ini sama-sama diberikan bentuk sejumlah uang, tapi bedanya adalah kalau PKH ini program khusus untuk penanggulangan kemiskinan, diberikan juga bantuan uang tunai, tapi ini hanya khusus untuk RTSM. RTSM itu rumah tangga sangat miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan telah ditetapkan. Jadi tidak hanya miskin, apa aja syaratnya? Jadi syarat masyarakat yang bisa mendapatkan PKH adalah yang pertama, di dalam satu keluarga dia memiliki anak usia sekolah sekitar 6-15 tahun, atau boleh usianya sudah 18 tahun tapi belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jadi masih belum lulus dari SMP, walaupun umur 18 tahun dia masih kategorinya masuk ke PKH. Kemudian di dalam satu keluarga itu memiliki bayi yang usianya balita di bawah 5 tahun. Lalu di dalam satu keluarga itu terdapat ibu yang sedang hamil. Nah, kenapa syaratnya ini untuk mengikuti PKH? Yang pertama, uang yang diberikan itu diharapkan dapat membantu dalam akses pendidikan. Jadi untuk di bidang pendidikan, misalnya untuk batu beli buku, sarana-prasarana sekolah untuk anaknya. Kemudian jika dia memiliki bayi, jadi diharapkan bayinya itu bisa mendapatkan gizi yang berkecukupan, bisa untuk diberikan susu, atau bisa juga untuk mengecek anaknya ke dokter secara berkala. Sama juga terhadap ibu yang hamil. Nah, ibu yang hamil ini kan sebenarnya harus ngecek kandungannya kan. Nah, dengan adanya PKH kan dia diberikan uang. Nah, diharapkan ibu di dalam keluarga tersebut yang terdapat ibu yang sedang hamil nih bisa ngecek kesehatannya maupun kesehatan anak yang dikandungnya. Nah, itu mengenai PKH ya. Agak mirip BLT, cuma kalau PKH itu memiliki syarat-syarat tertentu agar bisa mendapatkannya. Lalu pemberian jaminan akses kebutuhan dasar lainnya adalah jaminan sosial atau social security. Jadi ini semacam diberikan jaminan berupa kesehatan. Jadi kalau misalnya sakit tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Jadi semacam kayak asuransi, tapi kalau asuransi kan kita bayar sendiri. Tapi kalau Jamsos ini yang bayarin tuh pemerintah. Uangnya dari mana pemerintah bisa bayarin? Ya uangnya dari yang tadi, rakyat, yang masyarakat yang kaya yang bayar pajak dan lainnya. Kemudian di bidang pendidikan ada yang namanya BOS, yaitu bantuan operasional sekolah. Jadi ini diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, sehingga setiap sekolah bisa mengembangkan sarana prasarananya dengan baik. Lalu untuk di bidang pendidikan lainnya adalah ada beasiswa. Ini pemberian akses pendidikan yang kurang mampu bagi masyarakat yang kurang mampu. Kalau di kuliahan itu
Yang paling terkenal lah misalnya ada bidik misi untuk mahasiswa yang berprestasi atau pintar di bidang akademik tapi kurang mampu, nanti sama pemerintah akan dikuliahin, diberikan uang saku juga tentunya. Kemudian yang terakhir ada jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk kesehatan yang gratis. Kalau dulu kan seperti ini namanya Jamkesmas, kalau sekarang itu namanya KIS Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini kan KIS ada 2 jenis kan, ada yang bayar per bulan, itu bagi yang mampu, tapi bagi yang kurang mampu dia akan diberikan kartu ini secara gratis, tidak perlu bayar tiap bulannya. Nah, program redistribusi yang kedua itu adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, atau biasanya terkenal dalam masyarakat namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Nah, bagaimana proses KUR ini? Proses KUR ini adalah pemerintah menitipkan uangnya kepada bank-bank nasional agar memudahkan UMKM. UMKM itu usaha menengah, usaha kecil menengah, usaha masyarakat kecil menengah yang dapat pinjaman modal. Jadi biasanya UMKM itu kan usaha-usaha yang masyarakat yang bentuknya kecil dan menengah. Jadi mereka tuh sangat butuh yang namanya modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, untuk mendapatkan modal ini itu sebenarnya agak sulit kalau kita meminjam uang ke bank kalau kita nggak punya jaminan kan. Nah, oleh karena itu pemerintah memfasilitasi ini, jika kamu memiliki UMKM bisa pinjam ke bank-bank nasional yang ditunjuk pemerintah, yang pastinya ini pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Jadi akan sangat berbeda kalau kamu minjem uangnya secara pribadi. Nah, sehingga masyarakat itu bisa menjadi wirausahawan mandiri dan mengurangi persentase pendudukan miskin. Jadi diharapkan dengan banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha kecil menengah, kemudian dapat suntikan dana berupa pinjaman modal, sehingga masyarakat itu bisa mandiri dan hidup sejahtera tanpa bantuan pemerintah. Nah, ini khusus untuk masyarakat golongan menengah ke bawah ya, yang boleh memiliki pinjaman kredit usaha rakyat. Lalu yang ketiga programnya adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Kalau tadi itu usaha masyarakat kecil menengah, jadi usaha yang sifatnya pribadi. Kalau ini usahanya usaha bentuknya industri, jadi kayak pabrik tapi kecil pabriknya. Nah, kenapa ini perlu dikembangkan? Karena biasanya usaha kecil itu menyerap banyak tenaga kerja, kemudian agar terjadi pemerataan dalam distribusi pembangunan, lalu pemerataan juga dalam distribusi pendapatan. Dalam bentuk apa pemerintah melakukan pengembangan usaha atau industri kecil? Bentuknya adalah dulu namanya PNPM mandiri ya. Yaitu adalah penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan. Nah, tujuan diadakan ini diharapkan bisa mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Jadi kalau industri kecil ini fokusnya lebih ke daerah atau mengembangkan pedesaan. Jadi ini adalah upaya mempercepat pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Jadi bedanya sama KUR, kalau KUR itu kan semua yang memiliki usaha kecil menengah. Kalau PNPM itu lebih ke daerah pedesaan untuk pengembangannya. Kemudian yang keempat adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Ini kerjasama antara pemerintah dengan swasta lokal ataupun swasta asing dalam menjalankan suatu program. Nah, sudah pasti program-program yang dijalankan CSR itu adalah program-program yang berkaitan dengan masyarakat kecil menengah untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Contohnya di sini adalah misalnya antara perusahaan Pertamina dengan pemerintah Indonesia. Ada aturannya, setiap perusahaan itu harus memberikan berapa persen dari labanya atau keuntungannya untuk program CSR ini. Jadi misalnya Pertamina itu membangun pelatihan tentang membuat kerajinan misalnya di suatu daerah. Nah itu nanti semua pelatihannya, cara yang ngajarnya, semuanya itu adalah dari Pertamina gitu yang membiayai, yang sudah pasti nanti dikontrol atau diawasi oleh pemerintah. Itu program CSR. Jadi yang membiayainya pemerintah swasta lokal atau asing, tapi di bawah pengawasan pemerintah Indonesia. Nanti tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi diharapkan agar masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu juga aktif dalam kegiatan produksi. Jadi mengembangkan juga usaha-usaha kecil juga bisa dalam program CSR. Lalu yang program yang terakhir adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Setelah 4 hal yang sudah Ibu sebutkan itu, tidak akan berarti jika pemerintah itu tidak konsisten dalam menegakkan hukum dan keadilan ekonomi. Jadi pemerintah pun harus secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional maupun asing dapat melakukan usahanya secara berkesinambungan sehingga menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Nah, hukum dan keadilan ekonomi yang tidak diskriminasi terhadap golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi lebih efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangi ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah harus menciptakan iklim ekonomi yang adil sehingga banyak pengusaha-pengusaha tuh termotivasi untuk melakukan usahanya di negara kita sehingga membuka banyak lapangan kerja dan pemerataan pendapatan nasional pun bisa terjadi. Kemudian selain 5 hal tadi, ada alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia. Yang pertama adalah subsidi. Subsidi ini biasanya bentuknya berupa potongan harga ataupun pemerintah memberikan tambahan modal kepada produsen. Jadi contoh di sini adalah misalnya subsidi pupuk untuk petani. Jadi para petani biar semangat untuk bercocok tanam, itu kan memerlukan, petani Indonesia kan rata-rata ekonominya menengah ke bawah, sehingga untuk membantu mereka pemerintah itu memberikan pupuk subsidi. Jadi pupuk tapi harganya murah gitu, sehingga mengurangi faktor-faktor produksi yang digunakan dan para petani negara kita bisa bersaing. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya subsidi BBM untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi yang disubsidi pemerintah misalnya premium. Premium itu kan harganya jauh lebih murah daripada Pertamax, dan orang-orang yang boleh memakai premium itu sebenarnya hanya orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya mobilnya bagus, pakainya premium, berarti dia sudah bisa dikatakan kalau dia itu menengah ke bawah secara ekonomi, bukan orang kaya, karena dia mengambil hak-hak orang yang seharusnya bisa menggunakan bahan bakar premium. Lalu yang berikutnya adalah pengenaan pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah sejumlah uang tunai yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau subsidi itu kan pemerintah ngasih potongan ke masyarakat kan. Nah, kalau pajak ini pemerintah mengambil sejumlah uang dari masyarakat, dan karena ini sudah ada aturan di undang-undang, jika ada masyarakat yang tidak mau bayar pajak atau
penyelewengan pajak, jadi dia ngakalin pemerintah biar dia nggak perlu bayar pajak atau pajaknya kecil, itu bisa dikenakan hukuman, bisa dipenjara baik maupun diperdata jika dia tidak bayar pajak. Untuk apa sih tujuan pemerintah mengenakan pajak? Tujuannya tentu saja untuk membiayai pembangunan yang akan kembali ke rakyat. Jadi nanti uangnya akan diproses oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, dan uang tersebut dan pembangunan tersebut bermanfaat untuk rakyat kembali. Contoh pajak ada apa aja? Sebenarnya contoh pajak tuh ada banyak. Misalnya seperti pajak penghasilan, PPH. Ini setiap orang yang memiliki sejumlah gaji sebesar tertentu setiap bulannya wajib membayar pajak. Kemudian PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi misalnya kalau kamu lagi makan di restoran, itu kan suka ada extra charge 10% dari apa yang kamu makan. Nah, itu namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau kamu beli materai, itu juga bentuknya pajak. Kemudian ada pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau kamu memiliki mobil atau motor, itu juga dikenakan pajak. Kemudian ada pajak-pajak lainnya, masih banyak jenisnya, bisa kamu lihat di sini. Oke, itu tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertian redistribusi sampai ke program-program lainnya. Nah, sekarang kita ke tugas. Ini bentuk tugasnya seperti ini, seperti skema. Yang pertama, kamu harus jelaskan dulu pengertiannya apa. Lalu bentuknya ada dua kan? Apa aja bentuk redistribusi pendapatan, sebutkan terus jelaskan. Berikanlah contohnya. Satu-satu saja nggak apa-apa contohnya. Lalu yang kedua adalah ada programnya. Tadi udah Ibu jelasin ada 5 programnya apa aja. Sebutin dan jelaskan juga. Kemudian berikan contohnya masing-masing nih. Yang pertama ini kan ada banyak cabangnya. Terus sebutin contohnya apa-apa aja. Kemudian alternatif praktik distribusi lainnya itu ada 2 juga. Baru aja Ibu jelasin ada apa dan apa. Dijelaskan juga sama kamu, boleh juga kamu tambahin, sebutkan contohnya masing-masing bentuknya apa aja. Nah, ini adalah tugasnya, semua udah Ibu jelaskan sebelumnya di PPT, kamu tinggal mindahin aja. Lalu kamu boleh juga mengerjakannya bentuknya tidak skema seperti ini, tapi bentuknya deskripsi, asal kamu mengerjakannya dengan urutan yang benar gitu. Jadi ini nomor 1, berikutnya jelasin ini dan ini, lalu jelasin yang ini gitu. Jadi akan memudahkan Ibu untuk pengoreksiannya. Silakan kerjakannya di buku tulis IPS masing-masing, lalu difoto dalam bentuk PDF, dikirim ke GCR. Tepat waktu mengerjakannya ya, sesuai dengan ketentuan. Oke, penjelasan hari ini sudah selesai. Ini adalah materi terakhir di bab 3. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti dan memperhatikan dengan baik. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan mengambil nilai keterampilan. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa kamu pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.